Sik, ngopi sik, ben seger. Elko Trapo. Hari ini akan kita bahas kebutuhan elko dalam kita merakit power ampli. Ya, karena saya judulnya perakit ampli, ya akan kita bahas tentang ampli saja. Masih banyak perdebatan di para perakit ataupun terutama pemula masalah jumlah elko dan voltasenya dan juga mikrofaradnya, berapa yang dibutuhkan, yang istilahnya bisa maksimal suaranya dan tidak menguras sisi kantong. Jadi mari kita pahami bersama dulu elko ini apa. Jadi di sini saya akan mencoba mengutarakan mana yang saya bisa. Jadi elko adalah singkatan dari elektrolit kondensator elektrolit. Ini memiliki katup, yaitu ada negatif dan ada positif. Fungsinya ini untuk memfilter atau untuk menurunkan tegangan ripple dari AC trapo. Jadi kita pelajari bersama karena ada kaitannya antara trapo dan juga elko. Jadi intinya trapo ini menghasilkan tegangan AC CT, misalnya CT 45 nanti keluar ke sini. Jadi yang masuk ke dioda menjadi min 45 plus 45 dan ground. Nah, setelah melalui dioda ini tegangannya ini masih kotor, masih ada ripple-nya. Jadi kenapa? Karena masih kotor, karena ini menggunakan frekuensinya 50 Hz, dan di sini tuh timbullah tegangan-tegangan ripple. Jadi intinya si elko ini memfilter tegangan ripple ini agar bisa stabil, bisa jos, bisa normal seperti punyanya tegangan baterai, tegangan aki, itu murni bersih tanpa adanya ripple. Nah, karena ini menggunakan trapo, maka dibutuhkan sebuah elko untuk menurunkan atau menghilangkan tegangan ripple yang ada lewat dari dioda ini. Jadi intinya elko ini tidak muluk-muluk, dia hanya memfilter ripple-nya. Semakin kecil nanti ripple-nya difilter dengan ini, ya otomatis tegangannya yang keluar dari sini nanti DC-nya itu sudah DC murni bersih seperti punya aki ataupun punya baterai, sehingga nanti komponen amplinya itu lebih mantap, lebih cantik. Kenapa? Kalau ripple-nya ini masih banyak atau masih ada ripple-nya, biasanya ini amplinya nanti dengung, noise dan lain sebagainya. Jadi intinya elko ini memfilter tegangan ripple dari trapo agar tegangannya itu bersih seperti baterai ataupun aki. Nah, itu secara kasarannya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara kebutuhan elko, berapa jumlahnya, berapa nilainya di dalam ampli kita. Jadi rumus untuk memasang elko ini banyak sekali, tapi di sini saya tidak akan muluk-muluk, saya berbicara saja masalah tukang merakit amplifier begitu. Jadi saya akan mengutarakan tentang ilmu saya dalam merakit amplifier. Jadi kebutuhan untuk merakit amplifier itu rumusnya ataupun patokannya ini tergantung traponya. Jadi 1 ampere trapo ini membutuhkan elko 1000 mikrofarad. Jadi kalau kalian mau masangnya berapa traponya nanti tergantung dari pengkaliannya saja. Jadi misalnya 10 ampere berarti kali 10 kali 1000 berarti 10.000. Nah, seperti itu saja. Itu untuk mikrofaradnya ataupun jika kalian ini misalnya ini 10 ampere, contohnya ini 10 ampere, ya 10.000 berarti cukup, tinggal pasang 2 biji yang 10.000 mikrofarad. Kemudian voltasenya kita berbicara berapa kebutuhan voltase dari
elko-nya. Jadi kita akan memakai tegangan berapa di trafonya. Jika kita menggunakan tegangan 45, ya otomatis kita mencari elko yang tegangannya di atas 45. Kenapa harus begitu? Karena nanti kalau elko-nya ini lebih besar dari, lebih kecil dari voltase trafo, maka ini ujungnya meledak dum gitu. Tapi banyak sekali juga kasus elko-nya sama trafonya ini sudah besar elko-nya, tapi kok masih meledos elko-nya. Misalnya ini tegangannya 45, nanti menggunakan elko-nya 63 volt sampai 80 volt, tapi masih meledak, yaitu judulnya yang abal-abal elko-nya. Tapi kebutuhannya hanya itu kira-kira. Nah, di sini untuk kalian untuk mengetahui voltase dari trafonya ini agar aman, jadi berapa voltase dari trafo, kalian tambah 30% dari voltase ini sendiri. Jadi intinya kita lebihkan voltasenya 30% dari voltase trafo. Nanti akan ketemu voltase elko. Jadi kita akan praktekkan pada trafo 10 ampere. Jadi misalnya kita memakai 10 ampere 45 CT 45. Jadi kebutuhan elko-nya, karena ini 10, berarti dia kali 1000. Berarti dia perlu 10.000 mikrofarad. Nah, setelah ketemu mikronya, ini berarti 2 biji cukup. Nah, 2 biji cukup. Kemudian voltasenya, karena di sini 45, maka akan kita tambah 30% dari 45. Jadi ketemunya sekitar 13 volt, ataupun kita bulatkan 15 volt. Jadi dari 45 kita tambah 15, 50, 60, jadi 60 volt. Nah, 60 volt kita bisa menggunakan ya minimal 80 volt atau 100 volt. Kenapa? Ya agar aman, nanti biar elko-nya ini tidak meledak. Jadi patokan di tukang rakit ini 1 ampere 1000 mikro, itu intinya adalah patokan dasar ataupun minimal yang paling bawah dari kebutuhan ini. Semakin banyak kalian pasang akan semakin bagus. Karena kenapa? Kita melihat dari, tahu sendiri barang-barang yang ada di Indonesia ini judulnya kan abal-abal banyak sekali yang tiruan. Jadi misalnya di sini tulisannya 100 volt, jangan langsung ditelan mentah-mentah di sini 100 volt, apalagi merek-merek yang abal-abal. Jadi anggap saja kalau kita di sini beli yang 100 volt, mungkin mampunya cuma 80 volt lah, seperti itu. Jadi itu ingat-ingat untuk para perakit, yang para master mungkin abaikan saja bahwa rumus ini dipakai sebagai batas minimal. Semakin banyak kalian pasang lagi, semakin bagus. Jadi contohnya misalnya ini kalau hitung-hitungannya cukup 2 biji. Nah, tambah kalian pasang 4 biji lebih mantap. Tetapi jika kalian pasang sampai 6 biji, 8 biji, 10 biji, ya itu judulnya nanti bukan lebih mantap lagi, judulnya mubazir di duit kita. Karena kenapa? Kita melebihkan tetapi tidak masuk akal, lebihnya sampai 4-5 kali lipat, itu judulnya nanti akan menguras kantong kalian dan mubazir, nanti bunyinya cuma gitu-gitu aja. Jadi seperti itu rumusnya. Jadi jika masih ada unek-unek ataupun pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Kita akan bahas masalah kebutuhan trafo dan juga elko-nya ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.